Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur, sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini baru bergabung dengan kami. Ya, saya Ilham Dianta bersama Anda. Kali ini Kamis 8 Juli 2021 seperti biasanya. Sahabat Jawa Timur, Anda bisa menyimak beragam informasi dalam Business Talk. Kita akan berbincang dengan Coach Humphrey Rusli, Coach Bara Coaching Indonesia. Dan yang nanti akan kita bahas selama kurang lebih 45 menit karena waktu kita tadi sempat miss 15 menit ya. Kita akan bahas tentang pentingkah coaching di kondisi darurat. Nah, ini sangat bermanfaat sekali khususnya buat Anda yang selama ini tidak terlalu banyak melakukan aktivitas begitu. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Coach Humphrey. Halo, selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Mas Ilham. Oke, kabar baik ya pagi hari ini? Syukur, puji Tuhan. Oke. Ini ada agenda kemana begitu? Karena kan di beberapa ruas banyak penyekatan. Ada agenda Zoom. Setiap hari saya Zoom. Zoom ya. Oke, baik. Mohon maaf untuk Coach Rusli juga sahabat Jawa Timur ya. Waktu kita tadi sempat miss 15 menit ya karena memang ada sedikit trouble di studio kami dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi antusias Anda untuk mengikuti Business Talk pada pagi hari ini. Ya, Coach Humphrey. Ya. Hari ini kita membicarakan tentang coaching di kondisi darurat. Jadi ada yang harus dikasih garis merah begitu ya di kondisi darurat. Nah, ini kan saya kira juga sangat penting sekali gitu ya. Coaching itu tidak hanya dalam kondisi darurat saja, dalam kondisi apapun saya kira sangat penting ya. Tapi mungkin ada alasan kenapa ada kata-kata kondisi darurat seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Coach. Ya, betul banget ya Mas Ilham. Terima kasih udah membuka dengan statement yang bagus banget gitu ya. Jadi sebetulnya coaching itu tidak didesain hanya untuk kondisi darurat, tapi untuk menjadi lebih baik. Intinya begitu ya. Jadi kalau kita punya bisnis apapun juga, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, sampai perusahaan corporate, itu membutuhkan pelatihan atau membutuhkan coaching. Sebetulnya coaching ini dalam bahasa Indonesia artinya pelatihan atau pelatihan. Ya, tapi sebetulnya pendapat saya pribadi kurang pas karena pelatihan itu berarti kan yang dilatih itu kan kurang terlatih, sedangkan yang melatih itu lebih terlatih. Ini kan jadi kesannya kurang baik ya. Kalau saya meng-coach perusahaan, sedangkan perusahaannya sudah lebih senior dari umur saya kan tentu jadi aneh gitu ya. Apakah iya anak yang baru kemarin sore bisa melatih orang yang sudah seumuran 2 kali lipatnya yang melatih? Kan jadi aneh, Mas Ilham. Jadi ini sebetulnya ya secara psikologi kan begitu ya. Jadi ini sebetulnya salah pengertian karena coaching sebetulnya bukan untuk melatih dari sisi senioritas ke junior, yang senior menjadi junior, itu namanya mentoring sebetulnya. Nah, kalau coaching itu adalah mengoptimalkan, memberdayakan, mengempower orang-orang yang mendapatkan jasa coaching. Nah, apa kalimat-kalimat ini mengoptimalkan, memberdayakan atau empower? Itu artinya adalah setiap orang itu memiliki titik di mana mereka itu belum optimal. Ibaratnya mesin itu belum dikalibrasi optimal gitu Mas Ilham. Ada beberapa sisi-sisi yang memang belum optimal sehingga ketika di coach itu dibuka semua. Ya, seperti akupunktur ya. Jadi saya lebih cocok sebetulnya coaching itu seperti akupunktur. Akupunktur itu kan sebetulnya dia tidak menyembuhkan. Ya, of course ada beberapa yang memang sembuh karena akupunktur, tapi akupunktur itu kan sebetulnya melancarkan peredaran darah, membuka qi ya, membuka tenaga-tenaga yang sebelumnya masih belum terbuka gitu ya dengan teknik akupuntur. Nah, pada akhirnya efeknya adalah menjadi badan lebih segar, badan lebih sehat, aliran darah lebih lancar ya, kemudian energinya menjadi optimal. Coaching ini seperti akupuntur.
Gimana kalau yang sakit tangannya, yang saya tusuk kakinya, gitu ya. Kalau yang sakit kepalanya, yang saya tusuk punggungnya, dan seterusnya. Sehingga antara coach dengan coach itu adalah yang memberikan jasa coaching, coach adalah yang menerima manfaat jasa coaching. Itu jadi sebuah hubungan yang saling melengkapi. Nah, maksudnya gimana? Jadi seorang coach tidak bisa memberikan jasa tadi, coaching tadi, itu sebelum tahu apa sebetulnya yang menjadi kelemahan dan kekuatan daripada coachingnya. Apa yang ingin diberdayakan, apa yang ingin di-empower untuk dikembangkan. Ya, jadi harus jelas antara kebutuhan dengan apa yang diberikan. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Ilham tadi, kenapa sih kita butuh pada saat masa-masa Darurat. darurat seperti ini? Karena sebetulnya ketika kita diberdayakan, ketika kita dioptimalkan, ada beberapa sense yang, jadi saya langsung tutup poinnya. Apa sih hasil dari coaching itu? Hasil dari coaching itu ada beberapa. Yang pertama, yang saya bilang adalah self-confidence. Ya, self-confidence itu berarti PD, Pak, percaya diri. Iya. PD. Ya, kemudian yang kedua adalah composure. Composure itu berarti apa? Tenang. Ya, tenang, tatak, kalau orang Surabaya bilang tatak. Jadi kalau orang di coach itu jadi tatak. Dan yang ketiga tentu adalah yang disebutkan dengan pemahaman mendalam atas kenapa dan bagaimana sesuatu dilakukan dalam bisnis. Ya, jadi ada tiga hal. Satu adalah self confidence, yaitu percaya diri. Kedua adalah composure, ketenangan, ya, ketenangan, ketegasan, ketatakan, gitu ya, melihat sesuatu tidak panik. Dan yang ketiga adalah understanding, paham secara mendalam, why, kenapa sesuatu dilakukan, kenapa sebuah strategi dilakukan, dan how, bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau tiga ini dapat, PD-nya dapat, tenangnya dapat, pahamnya dapat, maka akan muncul namanya harapan. Ya, harapan berarti, oh ke depan kita akan bisa survive. Ke depan kita akan bisa melewati masa-masa penting dan darurat seperti ini. Nah, ini adalah manfaat nyata dan langsung bagi orang yang di-coach. Itu kenapa kok ketika orang di-coach atau diberikan jasa coaching, dia mendapatkan sebuah pencerahan ya, aha momennya itu banyak banget ya, Mas ya. Jadi dia mendapat aha momen itu, oh iya ternyata begini, oh iya kalau gitu saya bisa, oh kalau gitu saya punya harapan nih, kalau gitu saya bisa melakukan ini seharusnya, kalau gitu begini sebaiknya gitu ya. Oh walaupun sulit tapi kalau saya lakukan sedikit demi sedikit nyampe kok ya. Walaupun jauh tapi kalau saya jalan terus setahap demi setahap nyampe juga lah ya, tinggal konsisten apa tidak. Jadi ada harapan. Nah, sebaliknya jika kita jarang di coaching atau bahkan dalam kondisi tidak pernah disentuh oleh jasa coaching sedikit pun, maka yang muncul itu adalah mudah panik, gitu ya, mudah ngaco. Ngaco itu artinya, oh tetangga banting harga, ikutan yuk, itu ngaco, gitu ya. Oh tetangga lagi diskon, ikutan yuk, gitu ya. Oh tetangga memberikan bonus A, saya ikutan yuk. Nah ini sebetulnya ngaco ini, ya, karena sistem-sistem dalam bisnis itu tidak bisa sekedar hanya copy paste yang sifatnya letter luck seperti itu. Oh kemarin ada rame-rame ada merek susu yang laris tiba-tiba diborong, aku tak buat packaging sama yuk, warnanya putih, ada gambarnya beruang segala macam. Ini kacau kan? Jadi kalau kita panik seperti itu, maka tindakan kita itu menjadi tidak terarah. Jadi seperti random banget. Ya, jadi yang tidak di coach biasanya akan mendapatkan kesan random itu kuat banget. Kok bisnis saya random ya coach ya? Kok saya ini kalau melakukan sesuatu itu tengah-tengah tuh galau gitu loh. Di depannya galau, tengah-tengahnya tambah galau. Wah apa ya bener gini gitu ya. Akhirnya limbung ya. Limbung itu seperti layangan putus loh mas. Yeah. Mana kiri kanan kiri. Nah ini akan menimbulkan yang namanya adalah despair. Jadi lawan daripada hope adalah despair. Despair itu adalah keputusasaan, ketidakjelasan. Waduh, ini mana lagi ya? Sudah saya lakukan A, B, C, D, E, F, G strateginya A, B, C, kok nggak jalan-jalan semua. Maka muncul namanya despair. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk menjatuhkan mental, tapi kenyataannya semakin orang jalan di coach, semakin ketika ada kondisi seperti sekarang, masalah genting, masalah darurat seperti ini, semakin mudah panik. Ya, sedangkan semakin orang yang terbiasa dilatih dan di-coach, dampingi dan berpikir dengan benar, strategis, maka semakin tenang. Nah,
Kadang-kadang solusinya memang belum ada. Ya, jadi saya katakan to the point, dan ini benar-benar secara profesional saya mesti katakan ini. Kadang-kadang solusi bisnis itu memang belum ada, belum tersedia, belum muncul, belum terwujudkan, belum terejawantahkan. Tapi ketika pengusahanya itu tenang, composure, self-confidence, understanding why, ya, dibandingkan versus pengusaha yang panik. Loh ya, jauh banget tuh hasilnya, Mas. Ya, kira-kira yang dapat duluan solusinya siapa? Ya yang tenang lah. Ya, namanya orang kan, ya seperti sekarang lagi sering disebutin ya, panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak gitu ya. Jadi ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa kalau orang tuh panik, ini kan sebetulnya sesuatu yang apa ya, konyol gitu ya. Konyol itu artinya apa? Bukan karena konyol, bukan karena panik terus konyol, bukan. Tapi tindakan yang dilakukan ketika orang panik biasanya 99 dari 100 kali itu konyol, Mas. Jadi kalau itulah kenapa bahkan seorang coach pun perlu di-coach. Gitu ya, Mas ya. Iya. Jadi betul, karena manusia itu manusia, nggak penting ya umur berapa, senioritasnya, atau jabatan titelnya sebagai coach. Justru semakin orang mau bertumbuh dengan baik, maka harus semakin sering diberikan coach atau di-coach oleh seseorang, bisa oleh temannya, bisa oleh profesional. Iya, oke, Coach Samfri. Kalau saya lihat dari sudut pandang coach, ini kan yang memberikan coachingnya ya, coach materi maksud saya. Bentuk atau package yang seperti apa kalau kita memberikan coaching dalam keadaan darurat seperti ini? Kemudian kalau dari sudut saya melihat dari sudut konsumen, nah ini apakah memang tidak ada kesan seperti dipaksa-paksakan ya dalam kondisi darurat kita mengadakan pelatihan-pelatihan atau apa coaching seperti ini begitu, karena mungkin akhirnya kan mungkin ada beberapa kendala-kendala teknis misalnya atau apa begitu di lapangan, kita nggak tahu ya. Mungkin bisa dijelaskan ini, Coach. Ya, thank you Mas Ilham. Jadi kalau kita melihat ya dalam kondisi normal, maka coaching itu 70% bersifat untuk membuka wawasan. Ya, 70% membuka wawasan, 20% menambah ilmu, dan 10% memotivasi. Ya, bahkan 10% itu menurut saya motivasinya mungkin kalau saya sendiri, saya cuma kasih 5%. Jadi orang bilang, coach ini motivator ya? Bukan. Bahwa di dalam sesi coaching itu ada motivasinya itu cuma 5%. Itu dalam kondisi normal, Mas Ilham. Dalam kondisi panik dan genting seperti ini, oke, saya nggak bilang panik ya, tapi dalam kondisi yang mencekam seperti ini, dalam kondisi yang tidak normal seperti ini, maka pada saat coaching, 70%-nya adalah melakukan namanya short planning. Jadi planning jangka pendek, short term planning. Ya, jadi kita ini sebagai coach dibekali dengan arsenal ya, senjata untuk membantu klien-klien kami melakukan short planning. Apa itu short planning? Namanya short planning ya, lawannya kan berarti long term planning ya. Short term planning itu apa yang bisa dilakukan sekarang dalam kondisi seperti ini, dengan modal yang terbatas, dengan aset yang terbatas, dengan sarana yang seadanya, bisa dilakukan sekarang, tapi dengan tujuan supaya membuat pijakan ya, stepping stone ya, akan menjadi stepping stone pijakan untuk bisa melakukan sesuatu yang besar nanti ketika kondisi sudah mereda. Gitu ya, saya ulangi lagi ya. Jadi apa sih yang didapat ketika melakukan coaching pada saat kondisi tegang seperti ini, kondisi yang tidak tentu seperti ini, adalah melakukan short term planning. Apa itu short term planning? Short term planning adalah melakukan tindakan-tindakan, serangkaian tindakan, banyak biasanya, sekarang yang, tadi kata kuncinya, yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan budget, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan aset, sesuai dengan fasilitas. Tapi sesuatu ini tidak random, by design, supaya kalau kondisinya sudah lebih baik sedikit, ini akan menjadi sebuah batu pijakan untuk naik ke level berikutnya, sehingga kita kerja itu tidak kembali ke nol. Nih, ini kenyataannya. Jadi ada satu kondisi yang saya sharingkan ke teman-teman klien-klien saya, pasti sudah bosan dengan cerita ini ya. Ada seorang pengusaha pasutri ya, pasangan suami istri yang sudah sepuh, datang ke saya. Dia pengusaha donat kentang di salah satu mall di Surabaya. Cukup terkenal. Dia bilang, kok 3 tahun yang lalu tuh saya diantri-antri sama konsumen. Sampai konsumen saya mengular ya, hanya untuk beli donat kentang saya. Sekarang kok tiba-tiba sepi. Ya, ini pertanyaan sebelum pandemi ya, tahun 2017-2018 ya, 1-2 tahun lah sebelum pandemi.
Saya tanya sama beliau, Bapak Ibu yang terhormat, boleh saya diberitahu kenapa alasannya pada saat rame itu konsumen datang banyak? Apa yang membuat pada saat rame itu rame? Ya, apa yang membuat pada saat itu tuh rame? Nah, saya minta ini kenapa? Karena saya ingin tahu apakah pada saat rame mereka memiliki understanding, pengertian, deep understanding, paham why, kenapa itu rame, how, apa yang membuat rame. Dan ternyata masih jawabannya adalah saya tidak tahu apa yang membuat toko saya, kedai donat kentang saya rame. This is the problem. Kalau kita nggak tahu kenapa toko kami rame pada saat rame, jangan mengharapkan mengetahui kenapa toko saya sepi pada saat sepi. Cukup jelas ya. Jadi pada saat kita nggak tahu alasan toko saya itu kenapa kok rame, kita nggak bakal temukan jawabannya. Apa yang membuat toko saya bisa rame ketika sepi? Karena jawabannya itu sama. Ya, pemahaman tentang market, pemahaman tentang apa yang kita lakukan, apa strategi marketing apa yang jalan, statik apa yang menghasilkan. Ya, jadi menjawab pertanyaan Mas Ilham. Oke, kalau gitu, apa exactly yang pertama kita lakukan? Satu adalah kita mengerti apakah aset kita ini, aset itu nggak cuma uang ya, dari manusianya, SDM-nya, itu sudah optimal belum? Ya, pada saya melakukan short term planning, yang pertama kali saya kurasi, yang pertama kali saya bongkar adalah apakah aset kita sudah optimal belum? Ya, gedung, tanah, mobil, sopir, SDM yang lain, gudang kita kalau punya, ya sistem penjualan, semuanya termasuk medsos segala macam itu bagian kecil dari aset kita termasuk medsos ya, yang sekarang digebor-geborkan padahal itu bagian kecil loh Mas. Media sosial itu kecil banget ya di dalam bisnis, walaupun impact-nya besar ya. Aset yang kecil, aset yang satu bagian kecil, nah, itu semua sudah dioptimalkan belum? Nah, kemarin saya coaching satu perusahaan les-lesan ya, kursus online. Saya bilang sama dia, Mas, ini selama pandemi apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak? Oh, kita tidak bisa melakukan open house, kita tidak bisa melakukan keliling ke sekolah-sekolah untuk menawarkan jasa kursus online. Kami bisa melakukan survei-survei ke pasar karena tidak memungkinkan. Oke, so yaudah berarti nggak bisa coach ya. Loh, tunggu dulu. Kalau tidak bisa melakukan survei seperti itu, berarti kan ada alokasi waktu yang kebanyakan. Jadi kalau dulu kerjaannya dia keliling-keliling ke sekolah-sekolah, menawarkan jasa kursus online, coba brosur dan segala macam. Karena sekarang nggak boleh, apa yang dilakukan oleh tim marketing yang bersangkutan? Kan jadi nganggur dong Mas. Ya, nggak boleh kok. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, apa yang Anda lakukan untuk mengisi jadwal daripada marketing itu? Oh iya ya, seharusnya ada yang kita optimalkan ya dari sana. Itu kenapa kalau panik, kita nggak melihat dalamnya kita tidak menata ulang, tapi kita cenderung random shot gitu ya, kita nembaknya random banget. Nah setelah kita diskusi 30 menit, 40 menit, ketahuan tim marketing Anda harus melakukan A, B, C, D, E, sesuatu yang tidak melanggar PPKM, sesuatu yang tidak membahayakan kesehatan anggota perusahaan, tapi mendapatkan leverage atau daya ungkit dalam bisnis. Ya seharusnya dioptimalkan. Lah iyalah, kan sekarang dulu yang keliling nggak boleh keliling, nganggur dong. Terus ngapain? Tidur di kantor, itu di rumah, kan nggak mungkin. Jadi itulah yang salah satu cara paling gampang. Jadi short term planning adalah memberikan taktis, ya planning taktis untuk mengoptimalkan aset kita, sehingga itu menjadi batu pijakan, stepping stone untuk langkah kita di bisnis berikutnya ketika kondisi sudah sedikit lebih baik. Saya nggak pernah menunggu kondisi sempurna karena kelihatannya corona ini akan menjadi bagian berdampingan dengan gaya hidup kita, gaya bisnis kita mungkin agak lama gitu Mas ya. Iya, dan corona ini mungkin juga agak sedikit mengubah tatanan ya coach ya mungkin ya. Betul. Oke, dan diharapkan dengan berubahnya tatanan ini ya berarti kita harus bisa beradaptasi begitu. Iya, baik sahabat Jawa Timur, bincang bisnis pagi hari ini juga bisa Anda simak ya melalui YouTube kami, YouTube Live Suara Sidoarjo, kemudian channelnya Suara Sidoarjo. Kemudian untuk Anda yang ingin bertanya ya silakan interaktif di 0318961514 atau bisa juga pertanyaan atau mungkin juga berbagi pengalaman ini bisa Anda share melalui 0811309109. Dan bincang bisnis pagi hari ini juga disiarkan secara langsung dengan beberapa stasiun radio, di antaranya ada Radio Ersal Nganjuk, RGR Tulungagung, dan
Praja Angkasa Trenggalek. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutris 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan kami masih punya satu informasi lagi untuk Anda. Nanti jam 9 sampai 10 ya, Anda bisa mengikuti talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan tema pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2021-2022 di persimpangan jalan. Dengan narasumber Dr. Andes Haji Abdul Mukhlis MM dan Dr. Andes Haji Sami Adi MPD. Simak live streaming YouTube di channel Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif di 0318961514 atau WhatsApp di 0811309109. Talkshow pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2021-2022 di persimpangan jalan dipersembahkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Jawa Timur, kita kembali di Business Talk pagi hari ini bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Ini kita berbincang-bincang mengenai pentingkah coaching di kondisi darurat. Coach Humphrey masih bersama kami ya? Yes. Oke, terima kasih. Dan sahabat Jawa Timur, silakan kalau ingin bertanya, monggo ya. Kalau Anda tertarik dengan tema pada pagi hari ini, pentingkah coaching di dalam kondisi darurat. Ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk Coach Humphrey. Boleh. Silakan. Sebelum kita melangkah ke yang lain ya, mungkin bisa langsung direspon. Dari Ibu Rina yang ada di Buduran. Ibu Rina ini punya bisnis keripik usus ya. Jadi selama berdirinya usahanya, beliau ini hanya ikut pameran-pameran, baik itu pameran dalam skala kecil maupun sedang. Kalau pameran dalam skala besar belum. Kemudian pemasarannya ini biasanya direct selling dan online saja. Nah, selama ini belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau coaching ya. Dia atau beliau ini hanya mengikuti artikel-artikel informasi itu membaca di web atau di media. Nah, ini yang ditanyakan, kenapa sih harus mengikuti pelatihan-pelatihan semacam itu? Apakah usaha bisnis kecil-kecilan begitu? Ini kan keripik usus ya, dalam katanya sih masih dalam pemasaran sekitar saja gitu. Apakah harus mengikuti pelatihan-pelatihan? Katanya kesannya ini kok seperti yang bisnis besar-besar saja gitu. Ya. Kemudian Pak Amin yang ada di Porong
ini tadi sempat disinggung oleh Coach Humphrey, yaitu apa perbedaan coaching dengan mentoring gitu aja sih. Ya. Oke. Silakan. Coach. Saya jawab dulu yang terakhir ya, Pak. Tadi siapa? Pak Amin yang dari Porong. Pak Amin dari Porong. Selamat pagi Pak Amin. Jadi perbedaan coaching dan mentoring itu sebetulnya sangat jelas sekali, karena coaching itu tidak mendesain, tidak membantu gimana ya? Jadi mentor itu adalah orang yang satu bidang dengan Bapak. Jadi kalau misalkan Pak Amin bisnisnya adalah A, maka seorang mentor itu harus juga punya bisnis A yang sama persis tapi lebih besar, lebih sukses, lebih berhasil. Nah, tugas seorang mentor adalah menuntun mentinya, menti itu adalah muridnya, untuk mengikuti jejak napak tilasnya menjadi besar. Jadi kalau Anda mau mengikuti seorang mentor, baik ya Coach, itu bagus. Berarti Anda mesti cari orang yang sebidang, seindustri, seprofesi dengan Pak Amin, tapi yang lebih sukses, lebih besar, lebih berhasil, lebih senior. Itulah kenapa kok namanya mentor itu harus lebih senior. Karena dia harus menunjukkan jalan suksesnya dia, diikutkan supaya orang lain sukses. Nah, intinya begitu ya. Sedangkan coaching tidak membuat satu jalan khusus untuk sukses. Kita membuka kesempatan untuk coachee. Kalau coach itu coachee, kalau mentor itu menti, gitu ya, bahasa tekniknya gitu. Seorang coachee atau pelatih, orang yang dilatih itu dibukakan kesempatan untuk mendesain dengan dampingan seorang coach masa depannya sendiri supaya lebih pede, confidence, composure, ya, lebih tenang dan lebih paham why and how. Jadi seorang coach itu lebih mementingkan internalnya, bukan penampilan wujud bisnisnya secara langsung, tapi internal pengusahanya dan timnya. Kalau eksekutif dan perusahaan besar, itu tim internalnya paham betul ngapain sih, apa sih yang harus dilakukan, rencananya bagaimana sih, sehingga nanti in the long term maka akan ada independensi, kemerdekaan, tidak tergantung sama coachnya. Ya, jadi coachnya bisa dipecat gitu ya. Jadi saya ini sebagai coach sudah dipecat berkali-kali, Mas Ilham. Ya kenapa? Karena ya dong, sebagai coach saya harus menyiapkan diri untuk dipecat. Karena kalau coachnya nggak dipecat-pecat, berarti ada yang salah dengan proses coachingnya. Karena seorang coach itu memerdekakan kliennya supaya nggak tergantung lagi sama coachnya nanti dan terus bisa mencetak sukses. Nah, sedangkan mentor pada umumnya, saya nggak bilang semuanya, pada umumnya mentor itu menimbulkan ketergantungan terhadap mentornya itu untuk terus-menerus bertanya dan belajar dari mentornya. Itu bedanya di situ ya. Jadi kalau mentor itu membuat seorang menti atau muridnya itu mengikuti napak tilasnya, disuruh ngeplek-plek sama plek-ketiplek gitu ya, persis dengan jalannya dia. Sedang seorang coach itu adalah membuka kesempatan untuk seorang coach atau anak latihnya atau kliennya untuk menjadi seorang pengusaha yang jebolan tanpa harus mengikuti cara coachnya, gitu ya. Jadi akhirnya coachnya itu akan menjadi advisor nanti suatu saat nanti. Jadi banyak coach itu nanti setelah graduate, jadi dalam sebuah pengusaha, sebuah bisnis, ketika di coach, ketika sudah selesai sampai masa coachnya selesai, kontraknya habis, dia akan menjadi advisor yang sifatnya sesekali saja tanya, tapi tidak rutin. Bisa setahun kadang cuma sekali, kadang klien saya sudah bagus-bagus kinerjanya 2 tahun, WA saya cuma sekali. Tanya beberapa hal yang sifatnya strategis, setelah itu nggak WA lagi. Jadi sangat jarang sekali dibutuhkan seorang coach selamanya. Kecuali kita naik level terus, Mas. Jadi misalkan dulu UMKM, terus kemudian sudah berhasil jadi perusahaan menengah, naik lagi menjadi corporate sampai melantai di bursa saham. Nah, itu butuh coaching terus, karena tahapannya berbeda. Toh pada akhir tertingginya, seorang coach akan tambah lama tambah sedikit gunanya. Ya, karena dia sudah tidak lagi menggunakan jasa coaching. Karena dia sudah bisa menemukan jalannya sendiri, dia bisa menemukan jalan keluarnya, memformulasikan solusinya sendiri. Itulah enaknya di coach. Ya, itu Pak Amin. Sekarang kembali ke Bu Dina. Keripik usus, by the way, itu kesukaan saya. Ya, keripik usus saking kolesterol tidak mengizinkan banyak-banyak makan itu. Ya, jadi saya lupa pertanyaannya apa, Mas? Kenapa harus mengikuti pelatihan-pelatihan? Karena Bu Rina ini merasa bisnisnya nggak terlalu besar ya, kecil-kecil gitu. Apa sih? Mungkin kalau selama ini kalau belum pernah kenalan kan kita nggak tahu ya, Coach ya. Betul.
Bu Lina nanti standby ya, saya ada berita bahagia nanti untuk Bu Lina di akhir sesi ini. Ntar lagi saya sharingkan gitu ya. Jadi kenapa seorang bisnis yang masih UMKM perlu di-coach? Coaching itu membantu mendesain bisnis untuk besar. Mendesain pengusahanya untuk berpikir besar, berambisi besar, tapi tidak ngawur. Secara sistematis dan metode yang sudah terukur gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa ada bisnis yang tidak mau jadi besar? Ya nggak ada Mas. Ya. Iya. Apakah ada pengusaha yang sengaja kecil terus? Nggak ada toh Mas. Nggak Apakah mungkin. ada pebisnis yang memang nggak mungkin toh? Iya. Nah, itu kenapa? Itu kenapa? Nggak mungkin gitu ya. Jadi namanya bisnis itu pasti mau besar. Kalau enggak, kita nggak di dalam dunia bisnis. Kok pengusaha? Pegawai saja loh mau naik pangkat, Mas Ilham, gitu kan? Teman-teman ASN aja naik pangkat, mau jadi jenjang lebih tinggi lagi. Apa tuh ratingnya di ASN ya? Ada apa 1, 2, 3, 4 saya lupa ya urutannya yang mana. Tapi aparat sipil negara pun mau naik pangkat. Apalagi pengusaha. Pengusaha pasti mau naik. Jadi Ibu Lina, yang namanya bisnis itu selama ingin berkembang, selama ingin naik level, selama ingin jadi status pengusaha yang lebih besar, lebih bermanfaat untuk banyak orang, maka dibutuhkanlah namanya pengembangan diri. Ya, kalau pengembangan diri dibutuhkan, salah satunya adalah coaching. Coaching adalah bentuk pengembangan diri, self development yang paling atraktif ya, paling interaktif karena one on one langsung. Ya, ada grup coaching one to many, satu lawan banyak, tapi intinya adalah personal banget. Nah, sekarang Ibu Lina baca artikel, ya, baca koran, baca buku bisnis. That's all very good. Itu bagus banget, Bu. Itu dibutuhkan sebagai fuel, sebagai bahan bakar. Pertanyaannya adalah, apakah buku bisnis itu membantu Ibu planning? Enggak dong. Apakah artikel bisnis itu mendampingi Ibu untuk merencanakan planning yang terstruktur? Enggak dong. Namanya artikel kan benda mati. Dia hanya memberitahukan apa yang memang ditulis oleh si penulis artikel. Buku kan benda mati. Nah, sedangkan pada saat proses coaching, itu terjadi proses interaktif. Artinya apa? Setiap klien itu dibantu untuk membuat planning sesuai dengan selera dan kemampuan masing-masing. Gak mungkin nih, saya meng-coach klien A, saya pakai teknologi, saya pakai bisnis yang high-tech. Kemudian saya minta mereka menggunakan CRM. Oh, bagus CRM. Waduh, saya menggunakan mereka ERP. Oh, pemeneh itu. Ya, iya tidak mungkin toh. Kan berarti itu bukan coaching namanya. Itu namanya membuli klien namanya. Ya, dan kita mesti protes tuh kalau jadi teman-teman ya yang sudah pernah ikut coaching. Kalau coachnya kemudian meminta kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, you mesti protes karena itu bukan coaching. Coaching tidak didesain untuk membuli klien dengan memberitahukan Anda itu harus punya teknologi canggih baru sukses. Anda itu harus pakai infrastruktur yang teknologi yang terkini. Itu bukan coaching, itu namanya membuli. Klien tambah stres, itu Mas Ilham. Iya. Waduh, aku tambah kata goblok kan gitu lah. Wah, bisa jadi keluar duit tambah banyak. Betul, ya. Dan itu kenapa coaching itu didesain sesuai dengan aset, sesuai dengan kemampuan yang sekarang, sesuai dengan keterampilan dan infrastruktur yang ada, kita desain planningnya supaya bisa lebih maju. Nanti setelah lebih maju, kita install lagi dengan lebih canggih, karena mampu, karena bisa, karena paham. Setelah itu naik lagi ke level berikutnya, tambah lama tambah canggih, sampai nggak sadar, ternyata sudah coaching setahun, 2 tahun, udah sampai level membanggakan seperti ini ya coach ya. Iyalah, karena step by step. Nah, itulah kenapa setiap perusahaan yang mau maju, yang mau berkembang, sebaiknya didampingi oleh seorang professional coach. Nah, sekarang berita bagus ya. Ketika saya janji ya, Bu Lina ya. Bu Lina dan Pak Amin dan semua pendengar Suara Sidoarjo. Para coach Indonesia ulang tahun. Kemarin tanggal 7, bulan 7, ya 2021 kita genap umur 14 tahun. Ya. Nah, hadiahnya apa nih? Nah, biasanya kalau yang ulang tahun dikasih hadiah, kita sekarang yang memberi hadiah. Hadiahnya adalah, karena kondisi seperti ini juga, kita ingin berbagi harapan. Setiap orang yang follow IG Bara Coaching dan tulis di komentar Happy Birthday Bara Coaching akan mendapatkan free coaching. Yo, dan toh, ya, mantap kan? Anda akan mendapatkan free, cuma-cuma, tidak spesial pun. Ada syaratnya, Anda mesti WA dulu ya setelah tulis komentar Happy Birthday Bara Coaching di kolom komentar IG Bara Coaching. Anda akan diminta untuk follow WA konfirmasi ke nomor tertentu.
ya. Tapi nanti dipandu, ya. Kenapa konfirmasi? Karena saya nggak mau semua orang yang sekedar tulis happy birthday para kucing kemudian dapat free kucing. Nah, saya minta Anda yang memang benar-benar serius, ya. Anda konfirmasi, Pak, Bu, saya sudah tulis loh, ini nomor handphone saya, ini WA saya, maka Anda akan dihubungi oleh tim kita, Anda akan dimasukkan ke dalam program free kucing. Itu nggak ada sortir atau difilter lagi gitu? No, nggak ada. Kita memang ada keterbatasan waktu dan tenaga, iya. Kalau sudah bejibun ya kita mesti sementara kita pending, Pak. Kan kucingnya, nanti kucing yang trailer, Pak. Kalau kebanyakan gitu ya. Tapi tidak ada misalkan, kalau omsetnya baru cuma 1 juta, enggak ada. Bebas. Kita mau bantu. Jadi this is a good things yang kita kasih. Beberapa tahun sekali kita biasanya memberikan free kucing lagi, pro bono namanya ya, secara cuma-cuma. Kali ini kita adakan persis di ulang tahun ke-14 Bara Kucing Indonesia. Ya, so manfaatin teman-teman. Anda bisa lihat di Bara Kucing IG-nya ya, BARACOACHING. Nanti tolong Mas Ilham bisa ulangi lagi di IG Bara Kucing. Ketik aja Bara C, itu nanti keluar kok ya. Bara C, kalau kepanjangan kucingnya piye nulisnya ya. Bara kan Bara tahu lah ya, nama Indonesia Bara kan banyak ya. Bara C, nanti kan keluar Bara Kucing. Ya, nanti kemudian Anda lihat di tulisannya yang ada gambarnya, postnya yang ulang tahunnya ke-14, Anda tulis di komentar happy birthday Bara Kucing, kemudian send ke nomor WA khusus, nanti tim kita akan pandu, Anda akan mendapatkan jasa free kucing. Silakan dimanfaatkan teman-teman. Ya, oke, sahabat Jawa Timur ya. Ini dalam memeriahkan ulang tahun Bara Kucing yang ke-14 ya, pada tanggal 7 Juli kemarin. Ini bagi-bagi pelatihan secara gratis, dan syaratnya nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, cukup ini ya, mengikuti IG Bara Kucing kemudian memberikan ucapan selamat ulang tahun gitu ya, Coach ya. Benar banget. Nah, kan? Gampang banget dan nggak ada pilihan-pilihan misalnya kalimat-kalimat ucapan terbaik atau apa. Enggak. Oke. Coach, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin singkat saja dari Ibu Ida yang ada di Sukodono. Jadi sebenarnya kita memulai mengikuti pelatihan atau coaching itu pada saat kondisi bisnis kita seperti apa? Apakah mulai dari awal, kemudian pada saat bisnis kita lagi hancur, atau bagaimana? Singkat aja ya Bu Ida. Seperti saya katakan tadi ke Ibu Lida dan Pak Amin, perusahaan yang mau maju wajib coaching. Nah, itu intinya, gitu ya. Jadi majunya dari mana? Dari titik mana majunya? Bisa dari titik paling bawah, nadir, baru mulai. Apakah sudah sampai ke level cukup tinggi yang mau naik lagi? Semua perusahaan yang mau maju butuh coaching. Tidak ada perusahaan yang tidak mau maju. Karena itu hampir semua perusahaan kita mau maju pasti mendapatkan coaching. Pasti mengkontak para coachnya, pasti mengkontak firma-firma coaching, kemudian minta jasa coaching. Jadi intinya untuk Ibu, kalau dalam kondisi apapun juga, tapi ini ada syaratnya ya, teman-teman paham banget. Selama yang punya bisnis masih punya harapan. Jangan sampai yang punya bisnis sudah patah arang. Nggak bisa, Pak. Ya, kalau yang punya bisnis sudah nyerah, terus ke kita, terus piye? Kecuali kita take over, kita beli bisnisnya kan, bukan jadi coach dong, jadi investor kan gitu ya. Iya. Gini coach, kadang-kadang kan kita itu taunya mungkin di awal-awal itu mungkin modalnya lagi nggak ada masalah, is okay, running well gitu ya. Betul. Tapi di pertengahan jalan mungkin kita ada banyak kerikil-kerikil gitu, ganjalan-ganjalan dan sebagainya. Nah, biasanya mungkin pelaku UMKM atau industri home industry itu yang merasakan demikian, itu baru panik karena lu kok sekian gitu ya, tidak memenuhi target, malah rugi dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin larinya ke pelatihan-pelatihan gitu. Ya, jadi selama kita masih mau fight ya, selama Ibu dan teman-teman yang mendengarkan di Suara Sidoarjo masih mau fight, masih mau berkelahi, masih mau berjuang ya, mau berjuang untuk maju, maka coaching akan bermanfaat untuk Anda. Yang kedua, kalau industrinya sudah tutup, sudah hancur, sudah sunsetting, ya pindah ke industri lain. Contoh misalkan kalau Anda punya bisnis wartel,
Iya ya, ganti usaha lain lah, jangan wartel lah ya. Kenapa ya? Wartel nggak ada yang pakai soalnya, Bapak Ibu, kan nggak mungkin. Jadi kalau saran cuma dua. Satu, kalau Anda masih punya fighting spirit, masih mau berjuang, masih yakin, coach aku yakin 100%, ini bisnisku masa depannya itu bagus. Marketnya besar. Konsumen kita itu suka dengan produk kita, maka datanglah ke coach untuk minta di coaching. Yang kedua, kalau bisnis Anda sudah di dalam kondisi sunset industri yang sudah mau mati, ya tidak usah repot-repot coaching, pindah dulu ke industri lain, baru Anda ketemu dengan coachnya. Wes gampang, cuma 2 syaratnya. Ya, selain 2 itu, Anda mesti coaching. Oke, so teman-teman, ini sebuah kesempatan untuk mencicipi bagaimana cara membuat short term planning yang benar, sehingga Anda bisa mendapatkan booster ya, atau kesempatan untuk naik level. Nantinya ketika kondisi sudah agak lebih baik, Anda bisa mempunyai kesempatan untuk naik level. Ya, jadi silakan dimanfaatkan. Anda kalau bingung bisa telepon dulu ke kantor kita untuk mendapatkan panduan 031 739 0666 ya, 031 739 06nya 3 kali. Silakan tanya, Pak, Bu, Kak, saya mau ikut free coaching programnya Bara Coaching ulang tahun, bagaimana caranya, akan dipandu. Jika mungkin misalkan penjelasan saya terlalu cepat atau Anda masih miss beberapa informasi dari saya, Anda bisa telepon ke nomor itu dan Anda bisa mendapatkan panduan dengan detail. Itu masih sama. Oke. Baik, terima kasih Coach Humphrey. Waktu kita memang sudah mepet di jam 8, bahkan udah jam 8 ini ya. Itu berarti kita harus akhiri dulu perbincangan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat beraktivitas kembali nih Coach Humphrey. Selamat pagi. Terima kasih Mas Ilham. Selamat pagi. Sukses semua. Bye-bye. Oke, terima kasih Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Pentingkah coaching di kondisi darurat? Nah, tadi sedikit sudah kita simak bersama ya. Dan mudah-mudahan Anda mengikutinya dengan dengan jelas tadi apa yang sudah disampaikan oleh Coach Humphrey. Tadi ada beberapa penanya, mudah-mudahan juga jelas apa yang sudah disampaikan oleh Coach Humphrey. Dan sahabat Jawa Timur, terima kasih kami ucapkan juga kepada sahabat-sahabat dari RGR Tulungagung, kemudian Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Untuk bisnis stok berikutnya bisa Anda ikuti setiap hari Selasa mulai jam 7 sampai 8 pagi, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Tetap di Suara Sidoarjo.